positif di lingkungan sekolah, tepatnya di SDN Karet 1. Oke, selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhajir, calon guru penggerak Kabupaten Sumeneb, kelas 302 angkatan 7, dengan fasilitator Bapak Slamet Setiono dan guru praktek Bapak Khalid Mawardi. Bapak guru hebat yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, tepatnya di SDN Ketawang Karet 1. Oke, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati kepada sekolah SDN Ketawang Karet 1, yang pada pagi hari ini beliau sedang berhalangan hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati dan saya banggakan teman-teman guru SDN Ketawang Karet 1. Teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dikasih nikmat oleh Allah untuk bermuajahah dalam satu tempat yang insya Allah berbarokah ini, terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Ketawang Karet 1. Kedua kalinya salamullah wassalatuhu, semoga tetap terkirakan kehariban baginda Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya di sini langsung ingin menyampaikan tentang materi diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di SDN Ketawang Karet 1 ini. Teman-teman yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan pemantik yang mungkin perlu dijawab oleh teman-teman. Ada 3 di sini yang perlu kami jadikan sebuah pertanyaan pemantik. Pertama adalah tentang hukuman. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan apakah 3 pertanyaan ini bisa sesuai dengan harapan atau pemikiran teman-teman kira-kira? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa seperti itu memang konsep kita dalam mendisiplinkan anak di sekolah? Karena ini terkait dengan budaya positif. Bagaimana kita itu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi bisa masuk ini, masuk kategori untuk budaya positif dengan cara hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira? Nah, iya. 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 Ini kan pertanyaan pemantik namanya. Apa mau dijelaskan dulu atau gimana? Iya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini ya? Jadi Iya. jika pernyataan yang disajikan, menurut saya kurang setuju dengan poin yang pertama maupun yang kedua. Kira-kira tanggapannya bagaimana? Kalau saya itu pada yang pertama, hukuman terhadap anak dapat mendisiplinkan anak itu tergantung pada pelanggarannya, Pak. Iya. Pelanggarannya pertama. Nomor 2, saya sangat
hukuman atau tindakan yang tidak menimbulkan anak itu seperti hanya cedera, mendel, seperti hanya panggil ke kantor, melanggar peraturan apa, yasin misalnya satu kali, itu bisa terhadap anak. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain terkait dengan pertanyaan ini, setuju apa enggak? Intinya setuju apa tidak ini? Saya Silakan. terkait dari pertanyaan pemantik ini, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Pernyataan. Iya, pernyataan ini dari ketiga pernyataan. Untuk poin pertama, saya tidak setuju karena untuk mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman. Iya. Karena kita harus membudayakan budaya positif. Karena untuk mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman, apalagi dengan memakai kekerasan. Saya tidak setuju. Iya. Karena banyak cara untuk bisa anak itu bisa disiplin. Terima kasih. Mungkin yang lain lagi, Bu Fatih. Setuju apa enggak dengan tiga pernyataan? Saya Pak. Iya. Saya sependapat dengan Bu Cikis untuk pernyataan yang tentang memberi hukuman itu masih banyak cara untuk mendisiplinkan anak. Jadi intinya saya kurang begitu setuju dengan pernyataan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Sedangkan yang keenam itu restitusi yang mencakup tentang tahapannya, yaitu segitiga restitusi. Jadi dari 5 topik ini kita bahas dulu. Topik yang pertama itu tentang disiplin positif. Ada beberapa yang bisa dijadikan kita acuan terkait tentang disiplin positif itu, yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser, bahwa secara teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Sedangkan yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ketiga, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memenuhi pandangan orang lain terlambat tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini sebenarnya perbedaan-perbedaan kita terkait dengan pemahaman antara hukuman itu dengan teori kontrol, bahwa kita itu yang pertama tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi mana disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi tidak langsung menjadikan sebuah hukuman sebagai alternatif. Tentang teori motivasi, kita ada murid misalnya melaksanakan sebuah pelanggaran, itu pasti ada motivasinya. Mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga cari perhatiannya di sekolah. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang mendasari atau yang memotivasi anak itu membuat sebuah kesalahan, kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Kalau tidak tahu itu, kalau kita tidak memahami teori motivasi ini, mungkin kita akan salah dalam memberi sebuah jalan keluar, terutama terhadap anak didik kita itu. Serta-merta bisa langsung merubah itu tidak. Mungkin butuh ketelatenan kesabaran dalam waktu yang lama. Tidak bisa langsung menggunakan teori ini kita terapkan sehari atau 1 minggu selesai, tidak bisa. Sedangkan yang terakhir, ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari ini ada turunan-turunan di sini. Ada istilah motivasi ekstensif. Jadi ada anak itu
tidak melakukan pelanggaran karena memang untuk menghindari hukuman. Ada motivasinya. Ada juga karena untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang ketiga ada juga untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini yang nomor 3 ini sebenarnya yang bisa awet, sehingga anak itu bisa taat kepada aturan, tidak melanggar, karena memang untuk menghargai dirinya sendiri sebagai manusia yang mestinya jadi manusia yang baik. Tetapi tidak untuk mendapatkan hukuman, juga tidak mendapatkan imbalan dan sebagainya. Sedangkan posisi-posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai guru itu ada 5 di sini. Yang pertama adalah ada posisi kontrol penghukum. Penghukum itu langsung, guru itu langsung secara otoriter itu, kamu salah, saya hukum, langsung seperti itu. Penghukum itu tidak melihat kata tadi itu, teorinya itu apa yang memotivasi anak itu melanggar tidak terbaca sama sekali. Pokoknya hanya pengorbanan orang tua kamu, misalnya ketika kamu harus sekolah biayanya sekian berapa, itu anak itu kadang terenyuh dia itu tidak melanggar akhirnya, tetapi karena dibuat dia merasa bersalah, sehingga dia cenderung mendiam, menyalahkan diri sendiri, tidak mau membuka potensi-potensi baik untuk dikembangkan. Sedangkan posisi yang kita harapkan itu ada 3 dan 4 dan 5 ini, yaitu minimal kita sebagai teman, yang kedua kita sebagai pemantau, sedangkan yang tadi itu adalah sebagai manajer. Dan sebagai manajer nanti kita bisa menggunakan istilahnya teori segitiga restitusi itu. Nanti kita bahas tentang apa segitiga restitusi itu. Sedangkan 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, anak itu bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan, atau manusia itu butuh penguasaan. Ada anak beler itu, anak nakal itu karena memang ingin menguasai temannya yang lain, ingin mendominasi teman yang lain. Bagaimana temannya itu bisa tunduk kepada dia. Ada juga karena kita itu butuh motivasi. Apa yang kebutuhan dasar kita sebagai butuh kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga ada yang kebutuhan kebebasan. Dan itu kadang-kadang ketika di rumahnya tidak bebas, ketika di sekolah bisa berbuat bebas karena tidak kita batasi, mungkin ini juga yang bisa membuat anak kita nakal. Sekali teman-teman, sebagai kelanjutan dari apa yang dinyatakan oleh teman-teman tadi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang harus kita pahami bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan ini ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini pertanyaan-pertanyaan juga, mengapa kita itu di kelas itu cenderung tidak menggunakan peraturan tetapi harus menggunakan keyakinan kelas. Yang mana yang masuk keyakinan kelas atau mengapa? Misalnya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa di kelas kita itu selama ini sering ada peraturan-peraturan. Kalau ada peraturan dalam rangka untuk mendisiplinkan siswa itu, berarti setiap peraturan itu cenderung ada konsekuensinya, pasti ada sanksi. Tetapi kalau kita menggunakan kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas, berarti di situ tidak ada sanksi sebenarnya. Tidak ada sanksi, tetapi kita itu menggunakan beberapa cara bagaimana anak itu memiliki kesadaran atau motivasi untuk lebih disiplin itu yang dimotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita pahami.
dari beberapa perbedaan ini kita bisa melihat kebiasaan kita misalnya di kelas, mana peraturan, mana keyakinan kan. Bisa dilihat ini beberapa contoh, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau kita buat keyakinan kelas kira-kira bentuknya seperti apa. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Artinya kita itu mau menghilangkan peraturan yang ada di kelas, tetapi ingin menciptakan sebuah kesepakatan kelas yang berangkat dari keyakinan kelas. Yang keyakinan itu nantinya sebenarnya kita itu sudah memiliki budaya yang sudah ada di lingkungan sekolah kita itu, yang kita patenkan nanti dari budaya itu dibuat sebuah keyakinan dari masing-masing kelas, baru dari keyakinan di masing-masing kelas itu implementasi secara umum akan menjadi sebuah budaya sekolah. Jadi ini ada beberapa peraturan. Kira-kira kalau kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas, misalnya yang pertama di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya berbentuk apa kira-kira? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Yang perlu Bapak pahami adalah keyakinan kelas ini biasanya dibentuk dari sebuah kalimat yang sifatnya positif. Tidak ada kalimat atau pernyataan negatif di situ. Tidak boleh bergurau, tidak boleh bertengkar, itu tidak ada istilahnya seperti itu. Tetapi nanti dibuat sebuah kalimat dari sebuah pernyataan positif yang simpel, yang singkat, yang orang itu bisa lebih mudah untuk mengingat. Coba ini kita telusuri dulu bagaimana kira-kira. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau dijadikan kelas kira-kira seperti apa kira-kira? Yang meminjam buku selalu kembalikan ke tempatnya. Kalau dijadikan sebuah kata yang menjadi keyakinan kelas, kira-kira seperti apa? Kira-kira kalimat simpelnya. Kira-kira dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat keyakinan kelas yang cocok di sini kira-kira seperti apa kalimatnya? Simpel tapi mudah diingat. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini pengertian restitusi. Yang sekarang itu lagi digorong-gorong itu ya masalah restitusi. Jadi kita itu harus bisa menciptakan sebuah kondisi, sebuah keadaan bagi murid. Bagaimana murid itu bisa memperbaiki kesalahan itu dengan didasari oleh motivasi yang ada dalam diri. Jadi guru itu cuma memberi sebuah rangsangan saja, memberi prosedur melalui prosedur restitusi itu nanti bagaimana itu bisa sadar dengan dirinya sendiri, tidak melalui hukuman dan sebagainya. Ini maksudnya restitusi. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi yang kita pahami. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak bersalah, sadar itu bukan karena restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya walaupun dia salah itu tidak didiskriminasikan oleh teman-temannya, tapi dia bisa diterima dengan membuktikan bahwa dia itu sudah berubah, dan itu sebenarnya butuh proses juga. Ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita tidak perlu peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Ini banyak gambaran dan sudah kita gambarkan. Jadi budaya positif secara keseluruhan di sekolah itu sebenarnya itu berasal dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu berasal dari keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu berasal dari peraturan di kelas atau kesepakatan kelas. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang kita itu ada beberapa penjelasan bahwa anak itu dihukum oleh penghargaan.
terus ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika di kelas itu sudah menggunakan sistem ranking itu, pasti kadang-kadang anak itu dihukum oleh penghargaan itu. Yang dapat ranking itu, dia itu akan berusaha untuk ada di posisi rankingnya, sehingga kadang-kadang itu dia itu merupakan cara-cara terbaik untuk mendapatkan ranking. Bisa-bisa dia itu dengan menggunakan cara yang tidak baik. Ada juga penghargaan itu dapat menghukum sebenarnya. Yang menghukum oleh individu yang merasa dihargai. Karena dapat ranking, dia mati-matian harus tetap pada posisi itu. Jadi dia dihukum. Tidak memiliki kebebasan untuk berselancar di dunia lain misalnya, tidak bisa. Sementara juga yang tidak ranking itu merasa tidak dihargai dan bahkan akan bisa merusak hubungan. Jadi kadang iri hati dan sebagainya. Ada yang mengatakan juga di sini penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Ketika sudah dapat penghargaan, kadang-kadang dia itu juga tidak tepat dalam memilih cara di dalam belajar, sehingga dia itu pasti sudah berkeyakinan bahwa dia pasti juara. Selalu seperti ini. Ini tentang penambahan materi bahwa dihukum oleh penghargaan. Akan mencoba memastikan apa dari yang telah saya sampaikan tadi itu sudah bisa dipaham terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Kita coba dari beberapa kalimat di sini mana yang masuk konsekuensi, mana yang masuk hukuman. Misalnya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalnya. Ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid dimantap push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu saja di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan 3 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Hukuman. Jadi bisa kita lihat yang di atas itu hukuman, konsekuensi seperti itu. Yang keempat, teman-teman, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwa dari ini kita bisa lihat apa saja kebutuhan manusia itu. Ada 5 setidaknya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, butuh bertahan hidup. Anak mencuri karena kadang-kadang butuh bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketika di rumahnya tidak dapat kasih sayang, maka di sekolah kadang-kadang cari perhatian ke gurunya dan sebagainya dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu kadang-kadang karena memang butuh kasih sayang. Yang ketiga, ada penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan dan juga karena butuh kesenangan. Ketika di rumahnya tidak senang, maka di sekolah kadang-kadang berulah hanya karena ingin mendapat kesenangan. Kata bahasa Madura itu lanyala itu. Lanyala kalau ingin membutuhkan kesenangan untuk diri. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman sebagai teman, ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sebagai penghukum ini termasuk identitas gagal atau kontrol di luar yang gagal atau membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya guru itu dengan cara, kalau yang menghukum itu bisa dengan cara menghardik.
menuju-nuju, menyakiti atau menyentil. Kalau kata-katanya biasanya kalau yang menghukum itu biasanya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, saya pukul kamu. Langsung begitu biasanya kata-katanya. Hasilnya itu anak cenderung untuk memberontak dan menyerahkan orang lain dengan cara berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kadang-kadang muridnya dendam kepada gurunya, dan mungkin sering kita temukan murid yang ketika sudah lulus kelas 6 saja sudah tidak mau melihat atau menunduk saja dengan guru itu kesulitan. Ada ya, kalau ada yang masih tetap hormat dan sebagainya. Dampak pada murid biasanya anak itu cenderung mengurangi kesalahan. Kalau membuat masalah bersalah, merasa bersalah, itu biasanya guru itu dengan cara berceramah. Seharusnya kamu tidak seperti ini. Orang tuamu adalah kiai, sementara kamu kok bisa berbuat seperti apa? Kamu yang sering mencucu. Saya kecewa punya murid seperti kamu. Saya sudah berusaha bagaimana kamu itu menjadi anak yang baik, ternyata kamu masih tetap nakal dan sebagainya. Ini kata-kata yang diucapkan seperti itu. Biasanya guru berkata seperti itu. Terus hasilnya anak itu kadang-kadang cenderung menyembunyikan atau menyangkal atau sering juga berbohong karena takut diketahui ilmunya. Kadang-kadang dia itu banyak berbohong. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, tapi itu sifatnya hanya sementara. Ada bahasa maafkan saya dari murid itu biasanya minta maaf. Terus dampak lagi merasa rendah diri. Ini biasanya terkucil lagi, minder dan sebagainya. Sedangkan identitas yang berhasil dalam posisi kontrol itu adalah yang kalau yang dikontrol dari luar itu adalah tentang memposisikan diri sebagai teman atau pemantau. Dalam prakteknya yang tidak tahu bagaimana membuat alasan-alasan untuk muridnya, sebagai teman itu. Ayo saya bantu. Kamu kalau tidak bisa mari. Di sini ya seperti itu. Ayo lakukan demi ibu. Ini kata-kata yang bisa keluar itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu sebenarnya. Terus anak itu ketika guru itu memposisikan diri sebagai teman, biasanya ada ketergantungan. Jadi setiap tugas itu aku minta bentuk kayak ibu, tidak ada kemandirian. Terus meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Terus kata-kata murid biasanya, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Banyak kata-kata seperti itu. Dan dampaknya kepada murid biasanya anak itu lemah, tidak mandiri. Sedangkan sebagai pemantau biasanya guru itu menghitung dan mengukur. Dihitung kamu sudah berapa kali melanggar, seperti itu terukur itu. Kamu tahu tidak kalau melanggar itu apa konsekuensi? Itu terus dibaca dan diukur dengan jelas. Keyakinan kelasnya langsung ditunjukkan. Itu langsung mengadakan proses nanti dengan 3 model restitusi itu dengan cara memaafkan pribadi. Dan terakhir itu anak itu akan cenderung meletakkan pada mengevaluasi bagaimana dia itu bisa memperbaiki diri. Ini 5 fungsi kontrol kita sebagai guru yang harus kita pahami. Terakhir tentang segitiga restitusi. Ini bahkan yang perlu kita pahami tentang segitiga restitusi. Bagaimana anak itu memiliki sebuah kesadaran dalam dirinya sendiri, tapi kesadaran itu karena memang dirangsang sebenarnya oleh guru. Bagaimana anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Ini yang pertama yang dilakukan karena segitiga restitusi itu adalah prosesnya sebenarnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Di situ pada waktu itu pasti kita itu mencoba bagaimana anak itu walaupun melakukan kesalahan, tapi kita itu distabilkan dulu. Karena ketika anak itu dipanggil pasti langsung minder. Kadang-kadang emosinya langsung meluap. Kalau itu kita paksa, korek dan sebagainya, kadang-kadang anak itu ke gurunya juga langsung melawan. Makanya pada waktu itu yang kita lakukan itu kita harus menstabilkan diri kita dulu. Artinya begini, saya tahu misalnya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Saya tahu kamu itu salah, tapi kamu kan pasti punya alasan kan berbuat salah seperti itu. Bahkan kamu bisa melakukan yang lebih parah dari ini. Saya pahami itu, ya seperti itu. Distabilkan dulu. Terus yang kedua adalah tentang menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang kita sepakati itu ditanyakan dulu. Kamu tahu nggak kesepakatan yang telah kita bersama? Jadi tentang pelanggaran anak itu ditarik bersama. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Ditanyakan. Kamu ingin menjadi anak yang baik apa? Mau tetap seperti sekarang menjadi anak yang suka tengkar dan sebagainya. Yang terakhir baru kita memvalidasi. Sebenarnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Anak itu kan mengungkapkan, saya begini-begini ya. Tapi kamu suka enggak ketika kamu berbuat seperti itu? Apa merugikan temannya atau tidak? Nanti itu namanya memvalidasi tentang kebutuhan. Lalu kira-kira anak itu nanti dicarikan solusi bagaimana kira-kira untuk memperbaiki itu. Sehingga guru itu bisa berkata, pada waktu menstabilkan diri kita, ini kata-kata yang kita ungkapkan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ini juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang kita ungkapkan pada waktu menstabilkan diri kita. Yang kedua tentang kata-kata pada waktu validasi guru. Jadi guru itu mengatakan misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu sekarang? Itu ditanyakan terus. Sedangkan untuk menaikkan keyakinan itu baru guru itu masuk ke tahap yang terakhir dalam segitiga institusi itu, melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi ini sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Jadi sebagai refleksi kita ada hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah saya dapat kajian ini atau diseminasi ini tentang refleksi. Jadi peran guru itu di mana, terus kita akan menjadi sebagai apa nantinya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Sayur, tahu kamu enggak saya panggil ke sini tujuannya? Berarti kamu terlambat. Iya. Kenapa kamu terlambat? Apa kamu tadi tidak sholat subuh kok bisa kesiangan? Sholat Pak, tapi tidur lagi. Tidur lagi. Ibumu tidak membangun kamu kalau kamu tidur. Tidak. Kenapa kamu tidak bangun? Karena ibu dan bapak geladang. Langsung geladang. Tidak sempat membangun kamu. Dikiranya kamu tidak tidur lagi berarti ya. Terus kira-kira kamu punya solusi enggak agar kamu tidak terlambat lagi? Punya. Ya, apa saja coba? Saya tidak akan terlambat lagi. Setelah sholat tidak akan tidur. Tidak akan tidur lagi. Mungkin solusi yang kedua apa lagi? Kedua, saya akan orang tua saya itu tidak akan geladang setelah sholat subuh. Sebelum kamu berangkat, ya. Baik kamu betul-betul berangkat ke sekolah baru ibu kamu boleh berangkat ke lah. Mungkin yang ketiga ada lagi solusinya.
Saya berjanji kepada diri saya untuk tidak terlambat lagi. Jadi kamu sudah siap tidak terlambat ya? Siap. Kamu tahu nggak tujuan bapak kamu bagi ini? Iya. Kenapa kamu itu kemarin tidak membawa perlengkapan kalian? Malas. Terus kamu tahu nggak kesepakatan yang sudah dibuat dengan teman-teman? Tahu. Sudah dilihat kan? Seperti informasi kepada teman-temannya, berarti kan kamu sudah tahu. Ya. Apa tindakan kamu sudah benar apa salah itu? Jadi bapak tidak perlu itu menjelaskan kamu benar atau salah. Yang penting kamu itu harus dicari jujur. Sebenarnya apa yang membuat kamu itu marah? Tidak tinggi uang untuk membeli perlengkapan itu. Terus kamu punya solusi tidak? Bagaimana cara mengatasi masalah kamu? Ini orang tua kamu ya. Jadi bagaimana kamu membeli uang? Terus kamu setelah dikasih uang, siap berkaya kamu berkaya. Apa kira-kira? Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhajir, calon guru penggerak Kabupaten Sumeneb, kelas 302 angkatan 7, dengan fasilitator Bapak Slamet Setiono dan guru praktek Bapak Khalid Mawardi. Bapak Guru Hebat yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik, disimulasi budaya positif di lingkungan sekolah, tepatnya di SDN Ketawangkare 1. Oke, selamat menikmati. Baik Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia yang berbahagia, selanjutnya akan saya sajikan video praktek baik dalam pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas yang telah kami laksanakan di SDN Ketawangkare 1. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khususnya hari ini kita memasuki tahun ajaran baru semester 2 tahun ajaran 2022-2023. Di hari pertama ini yang perlu Bapak jelaskan di sini adalah bagaimana kita itu bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ke depan itu bisa berjalan lancar dan sukses. Oleh karena itu perlu adanya sebuah kesepakatan kelas yang harus dibuat di awal pelajaran ini. Ini harus diperhatikan. Nah, kesepakatan kelas ini nantinya ketika kita bisa melaksanakan di setiap kelas 5 melaksanakan punya kesepakatan kelas, kelas 6 punya kesepakatan kelas, kelas 3, kelas 2, kelas 1 semuanya punya kesepakatan kelas, dan itu melaksanakan kesepakatan itu maka nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi nanti akan ada budaya positif di sekolah yang dimulai dari kesepakatan kelas yang telah kita buat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, hari perdana ini, Bapak harus membuat kesepakatan kelas.
Jadi kesepakatan kelas pada tahun ajaran pertama kita itu adalah sudah ada. Kita tahu ajaran 2022-2023 itu semester 1 sudah ada. Nanti kita buat lagi kesepakatan. Kalau toh kesepakatan yang sudah ada itu kita tetapkan, itu paling tidak sudah berdasarkan keinginan kita, berdasarkan kesepakatan kita. Paham maksudnya? Jadi begini, apa yang menjadi kesepakatan kelas itu nantinya? Jadi kesepakatan kelas itu pasti dimulai dari keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Jadi bermula dari keyakinan perorangan. Saya punya keyakinan bahwa kelas ini bisa berjalan kondusif kalau saya begini, saya begini, saya bersih, saya selalu berterus terang, saya berani mengungkapkan pendapat, saya selalu ceria di sekolah, saya punya tanggung jawab. Ini kan nilai-nilai positif sebenarnya, nilai-nilai positif yang ada di masing-masing kita. Jadi kita itu nantinya, saya ulangi, keyakinan kelas itu akan disepakati menjadi kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita sendiri. Paham maksudnya? Maksudnya ya? Jadi sekarang Bapak itu akan mencoba, kamu bisa membaca dari apa yang sudah ada ini. Jadi ini silakan diperhatikan. Ini adalah nilai positif yang sudah ada. Kamu bisa melihat apa istilahnya nilai positif yang ada. Misalnya pertama, keterus-terangan. Terus terang. Misalnya kamu itu ada masalah, ya harus terus terang diungkapkan. Biar guru itu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau kamu tidak mau berterus terang. Kalau berterus terang kan tidak. Kenapa kamu terlambat? Saya ketiduran. Tapi jangan sampai ketiduran itu setiap hari ketiduran. Jangan-jangan kamu bukan ketiduran, tetapi ditiduri saat benar. Ini kan aku ketiduran menolong misalnya, terlambat ketiduran. Yang kedua misalnya kebersihan. Saya suka bersih, buktinya saya masuk seragam bersih, wajah-wajah saya bersih, kalau perlu glowing itu kan, baju saya bersih, semuanya saya bersih Pak. Maka saya suka kebersihan dan saya ingin menerapkan itu, jangan cuma baju, wajah, kerudung misalnya yang bersih, tetapi kelas saya juga ingin bersih. Jadi dimasukkan di keyakinan kan. Jadi ini nilai positif yang ada dalam diri kita. Dermawan, harga diri, rendah hati misalnya. Terus apalagi kebahagiaan, suka bahagia, suka ceria. Tidak ada di antara kita itu yang seterusnya itu tidak ada, seterusnya tidak ada. Semuanya ingin bahagia. Jadi ketika masuk bola saya ingin bahagia, saya ingin cerah. Makanya tidak boleh kamu itu hanya rencana menyakiti rencana, kan gitu kan? Terus membuli temannya, itu tidak boleh. Kenapa? Itu kayak gini, semua temannya ingin bahagia. Kamu ingin bahagia, temannya juga ingin bahagia. Baik hati masuk, kesetiaan masuk, ya kan? Kamu harus setia berteman, jangan sampai saling menjelekkan misalnya. Terus bersahaja itu sederhana. Ada lagi keteraturan, suka yang teratur. Tak minggu acak-acakan, dari mulai rambut teratur, tempat-tempat buku teratur, pemandangan kelas, tata letak dari semua yang ada di kelas, kelas juga teratur. Lalu itu kan, ini semua nilai-nilai positif sebenarnya yang ada dalam kita. Ada lagi keteguhan hati, teguh hati, sabar, misalnya kan. Jangan sampai kita itu rapuh seperti kerupuk, misalnya minta kerupuk. Tangan kesalahan tidak paham satu kali langsung langsung mau nangis, cukup ini. Istilahnya kita teguh hati, saya harus bisa, saya pasti bisa. Seperti itu kita itu teguh hati. Terus kedamaian, terus ada lagi rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, ketegasan dan pengertian. Kata-kata pengertian itu kamu tahu diri, ya kan? Kamu bisa menghargai orang lain. Pengertian
peduli, perhatian. Jadi ini adalah kajian kelas nantinya yang akan kita jadikan kesepakatan menjadi kesepakatan kelas. Oleh karena itu silakan tadi potongan-potongan itu diserahkan kepada semua murid kasih 22 ya kan? Jadi ini. Jadi minimal perhatikan masing-masing siswa itu menyebutkan keyakinan yang atau nilai positif yang kamu dijadikan keyakinan kelas minimal berapa? Minimal 3 ya, nggak usah banyak-banyak. Minimal 3. Kalau tulis di situ nanti kita akan tempel hasilnya ini, paham ya? Nanti hasilnya kita akan tempel. Kamu tulis apa saja keyakinan kelas yang ingin kamu wujudkan selama 1 tahun. Paham? Ada ya? Nanti maksudnya silakan ditulis 3 saja. Biar menyala nggak apa-apa. Satu-satu saja itu namanya. Kertasnya pakai satu saja yang mengisi. Masing-masing anak mengisi 1 nilai, ya. Minimal 1 maksimal 3. Ingat. Kamu bisa ambil salah satu dari sini, ya. Bisa ambil salah satu dari sini. Paham? Ada ya? Kamu ambil 1 saja, nggak apa-apa. Yang penting nanti maksimalnya 3. Mau gitu ya? Jadi silakan ditulis. Setelah selesai silakan ditempel ke depan. Nanti setelah ditempel diakui. Setelah ditempel itu nanti yang warna merah silakan kumpul di warna merah. Yang warna biru silakan kumpul di warna biru. Paham ya? Ayo silakan kamu tulis maksimal 3. Bagi 1 saja tidak apa-apa. Ambil salah satu di sini. Ini untuk mempermudah saja. Lalu mau tulis apa kira-kira?
Halo Pak Zini, ini mau tanya Bapak tentang respon Bapak terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan kembali di sekolah. Menurut Bapak bagaimana responnya? Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Itu merupakan sesuatu edukasi yang cukup baik tentang bagaimana kita membiasakan untuk selalu berperilaku positif baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Hal yang paling menarik yang harus kita garis bawahi di sini adalah dengan adanya pembiasaan terhadap budaya positif utamanya di sekolah, itu sangat banyak manfaatnya terhadap meningkatkan karakter siswa, utamanya yang sejalan dengan dimensi profil belajar Pancasila, ya, 6 dimensi profil belajar Pancasila. Jadi ketika anak-anak sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang positif, maka itu dampaknya adalah penguatan terhadap karakter siswa yang selama ini telah dimiliki. Itu kira-kira menjadi. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Bu Kismaila, saya butuh responnya Bu Kismaila tentang pelaksanaan diseminasi yang saya laksanakan di sekolah kemarin. Menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah bersyukur sekali Pak dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan Pak Muhajir kemarin. Pertama saya bersyukur karena untuk meningkatkan kompetensi guru di SDN Ketawanggarai 1 yang muaranya itu nanti diterapkannya ke siswa SDN Ketawanggarai 1 utamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Yus, bagaimana menurut Ibu responnya tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan kemarin di sekolah? Menurut Ibu gimana tanggapannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhajir tentang diseminasi kemarin yang telah dilaksanakan oleh Bapak Muhajir. Saya selaku guru di SDN Ketawanggarai 1 merasa sangat berterima kasih sekali yang mana dengan adanya kegiatan kemarin yang disampaikan oleh Bapak Muhajir tentang budaya positif di kelas sangat menambah wawasan saya sebagai guru, apalagi di guru kelas 1 masih dalam tahap penanaman moral kepada anak-anak. Kira-kira dengan murid kira-kira ada manfaatnya nanti Ibu kira-kira? Jelas sekali Pak dengan adanya pembentukan budaya-budaya positif dan nantinya bisa membentuk karakter anak. Menurut Ibu kira-kira pembentukan karakternya dengan melakukan apa saja kira-kira Ibu? Dengan